Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, siang, malam. Siangnya wis ya. Oh iya. Hari ini kita akan sharing tips-tips bagaimana mencari kendaraan di marketplace. Oke. Yang fokusnya di sini adalah marketplace Facebook. Kenapa marketplace Facebook? Karena di marketplace Facebook itu sangat fleksibel, sangat terkenal lebih murah daripada marketplace yang lain karena rata-rata penjual itu adalah perorangan. Karena di marketplace ini lebih mudah, lebih simpel. Sisi negatifnya adalah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan tersebut. Makanya kita harus tetap hati-hati dan tetap waspada. Apalagi sekarang ya banyak orang yang menjual motor STNK bodong, hasil apalah, misal tarian leasing lah dijual atau kredit macet dijual. Nah bagaimana? Tapi ada sih peminatnya karena murah ya. Nah resiko ditanggung sendiri. Oke, kita akan menjelaskan tips-tipsnya. Tips pertama dari kami adalah jika ingin mencari kendaraan di marketplace, pertama harus fokus. Fokus apa yang Anda cari. Karena di marketplace itu banyak godaan, guys. Contohnya, nah inilah. Ketika kamu mengeklik marketplace, nah kita harus fokus mau cari apa. Fokus pada telusuri. Nah, kayak gini kan, apa sih ini? Nah, pokoknya Facebook itu maut, guys. Isine mboh ono sembarang dengah. Ya mungkin cara-cara seperti ini digunakan untuk menarik pembeli ya. Kata mereka S3 marketing. Nah, cara S3 marketing, cuma kalau pembeli yang smart mesti nggak tertarik dengan cara-cara seperti ini. Atau mungkin kurang makan bangku sekolah, mungkin orang-orang kayak gini ya. Nggak apa-apa lah, mereka punya kesempatan yang sama untuk mencari rezeki, cuma ya gini lah, variasinya memang kayak gini. Nah, tips yang kedua adalah gunakan keyword yang efektif. Misalnya Anda mau mencari Yamaha Mio, tulislah Yamaha Mio ataupun Mio tahun berapa, ataupun Mio standar. Ya pokoknya efektif lah. Efektif itu berarti langsung menuju ke sasaran. Nah, jadi yang keluar-keluar nanti enggak onderdilnya lah, karbunya atau apa. Nah, banyak kan pilihannya, banyak. Nah, keluar lah. Ada juga kan stripping, kan STNK apa ini. Ya seperti inilah Facebook dengan beragam keseragamannya. Murah-murah, guys. Ketiga, set filter. Nah, ini penting karena apa? Di marketplace Facebook itu fiturnya memang lengkap. Filter yang pertama itu jenis. Nah, apa yang Anda cari? Misal kendaraan, jenisnya kendaraan, otomotif dan lain-lain. Misal handphone elektronik. Nah, kedua, set lokasi. Nah, lokasi ini penting karena di marketplace Facebook itu kita dilacak lokasinya dan kita diatur radius mana yang Anda mau sasarkan, COD, sejauh mana Anda mau mencari barang ini. Kalau misal Anda nggak kalian settingan filter lokasi ini, itu akan kemana-mana, guys. Mungkin ke luar daerah atau gimana. Jadi mencarinya kan butuh banyak waktu ya, tidak efisien ya. Nah, makanya set lokasi itu penting. Nah, filter yang ketiga adalah harga. Oke, kita mencari barang itu pasti punya budget berapa, sesuaikanlah. Nah, filter harga set, jadi Anda lebih mudah, tidak over budget dan tidak kelebihan budget. Pas harga berapa yang mau Anda cari. Oke, lanjut. Nah, ini penting. Tips yang keempat adalah pilihlah postingan yang jelas. Jelas itu tuh gimana ya? Nah, banyak di Facebook itu orang yang jualan itu nggak niat.
seperti barang fotonya pertama nggak jelas, terus harganya cuma ditulis 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Ya mungkin itu karena kemalesan ya. Harga jelas, terus spesifikasi, foto. Nah, postingan yang jelas itu termasuk seller juga, guys. Cek, coba kalau misal ada postingan seperti apa dia mengupload sebuah barang, cek juga akun yang menguploadnya. Ini akunnya bodong apa akun asli atau akun sekali pakai. Kita lihat fotonya, kita lihat profilnya, kita lihat update-annya, kita lihat temennya ada berapa. Kita lihat apa namanya, dari beberapa data kan kita bisa menemukan orang ini niat apa enggak. Kadang kita dapat bocil yang ngawur, kadang kita dapat orang tua, kadang orang yang gaptek, fotonya nggak jelas, burem. Dan penjual yang baik itu memudahkan pembeli. Dia ingin dagangannya cepat laku, dia ingin dagangannya di kemudian hari juga cepat laku. Nah, jadi mindset penjual yang baik itu mesti memudahkan pembeli. Misal dia menaruh kontak lain lah, sosmed lain, kontak WhatsApp, dan lain-lain. Tips yang kelima, baca dengan teliti postingan sebelum kamu eksekusi. Eksekusi itu apa? Nah, eksekusi itu kita menghubungi, kita tanya-tanya langsung, dan selanjutnya COD. Nah, tips yang kelima ini, baca dengan teliti agar apa? Kita sendiri pun tidak malu. Apa yang sudah dituliskan tidak kita pertanyakan lagi. Jadi kita di mata penjual itu smart, kita di mata penjual itu benar-benar mau mencari barang, mau membeli sesuatu. Nah, kalau motor itu biasanya kan minusnya apa, kilometernya berapa dijelaskan. Nah, terus pajaknya telat apa enggak, pajaknya jatuh di bulan apa, tahun berapa, masih berapa tahun, plat nomornya. Dan teliti juga ini termasuk kalau bisa hindari calo, guys. Kita bermain di marketplace itu mencari kemudahan, mencari simple. Nah, hindari calo ini bukan kita anti calo ya, cuma gini. Kalau kebanyakan orang itu kebanyakan urusan dan jadi agak ribet, guys. Nah, jadi gini, kalau misal orang itu mencurigakan sebagai calo, kita tanyalah, Mas, mohon maaf, ini barangnya sendiri apa barang temennya ya? Ini barang apa ya? Ini barang orang lain atau gimana? Nah, seperti itu. Bagaimana kita tahu kalau ini calo apa tidak? Kita bisa cek, kita bisa komen, kita bisa memberi pertanyaan yang agak sulit. Misal kita minta gambarnya yang seperti apa. Misal kalau motor, Mas, tolong dong tampak samping, tampak depan. Nah, soalnya gini, saya ada pengalaman membeli barang di marketplace. Barangnya ini punya temennya, dicaloin temennya, dimakelarin. Terus setelah jadi transaksi, barangnya memang bagus. Nah, ownernya juga mungkin ini introvert ya. Dia nggak bisa sosmedan. Memang apa, sulit lah berkomunikasi. Dijembatani oleh temennya ini. Kita deal, cuma negatifnya setelah transaksi, orang ini bisik-bisik. Manggil-manggil, Mas. Nah, terus ngomong, Mas, mohon maaf, ini kan sudah tak bantu. Nah, saya dikasih persenan. Nah, seperti itulah. Jadi kita kerasa dipalak, guys. Kita nggak ada deal-dealan di depan, kita nggak tahu. Itu prosesnya agak lama juga sih. Maksudnya kayak awkward ya. Nah, mungkin juga si pemilik barang ini juga kurang sosialisasi ya, kurang sulit diajak ngobrol ya. Jadi dia mungkin pekewuh minta jatah. Nah, itulah, komunikasi itu penting. Deal-dealannya di depan itu penting. Itu yang bikin agak rumit tuh seperti itu. Kita kalau misal orangnya nggak ngobrol, kita disuruh auto peka juga mumet, guys. Nggak bisa baca pikiran kan. Maksudnya apa, orang ini kok pelilak-pelilik, orang ini kok merengut tidak puas. Nah, itulah. Paling nyaman hindari calo, hindari makelar. Kalau misal terpaksa kita mendapatkan calo karena barang yang kita cari itu sulit, ya kita
perjelas lah, maksudnya gini, calo itu kan nggak serta-merta ingin menjadi perantara ya, dia kan mencari keuntungan juga ya. Nah, nanti di percakapan kita perjelas. Nah, untuk membiayai jasa dari calo ini dari penjual apa pembeli. Nah, kadang orang itu kan insting bertahan hidup kan gini, dia nggak punya barang, terus dia berusaha untuk mencari dagangan dengan cara dia mencari, misal membantu temennya untuk melakukan barang temennya, itu kan nggak salah ya. Cuma yang menjadi ribet nanti kalau misal ada deal-dealan atau ada kesepakatan yang tidak diomongkan di depan. Nah, itu kita kan nggak tahu. Nah, untuk menghindari itu kita beranilah untuk bertanya, jangan pakewuh lah, jangan berat hati lah untuk bertanya, karena prinsip bisnis itu kalau lebih jelas lebih enak guys, enak sama enak lah, istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Nah, seperti itu. Oke. Terus di tips yang keenam adalah eksekusi. Setelah kamu mendapatkan profil pembeli yang jelas, terus barangnya jelas, lokasi dan sebagainya jelas, sudah mantap, eksekusilah, tanya-tanya. Bisa di kolom komentar, bisa di messenger, atau mungkin kalau penjual yang baik itu mesti mencantumkan WhatsApp-nya ya. Soalnya kan yang sekarang kalau misal fast respon itu kan di WhatsApp ya. Semua orang pasti buka WhatsApp, semua orang gampang untuk chattingan di WhatsApp, kirim-kirim gambar juga gampang. Nah, eksekusi, tanya-tanya, barangnya itu yang belum jelas tadi di postingan tentu apa. Nah, pokoknya kalau bisa neritik lah, sepuas kalian tanya itu, puas, puas, puas. Jadi hati kita nggak ada yang ganjel ya. Ya namanya kita akan mengeluarkan uang, hasil kerja keras kita. Nah, kita berhak untuk bertanya sesuatu yang tidak jelas ya. Terus yang namanya pembeli itu mesti ingin menurunkan harga. Nah, ini jangan menawar secara langsung sebelum kamu melihat unitnya, melihat langsung kekurangannya apa. Itu nggak sopan guys, itu main-main itu namanya. Nah, tipsnya kita tanya kisaran harganya, bisa turunnya sampai berapa, kita tanya kisaran kita dulu, jadi kita bisa menyeimbangkan inilah, kita bisa mengira-ngira kita kuat nggak kalau misal budget kita segini terus itu mepet. Jadi jelas lemas, Pak, saya punya uangnya segini, nanti kira-kira turunnya berapa ya. Nah gitu, kira-kira aja, jangan sampai pasti turunnya berapa, karena kita sendiri pun belum tahu barang itu aslinya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita belum tahu. Nah, ada peribahasa mengatakan jangan membeli kucing dalam karung. Nah, begitu juga sebaliknya, jangan menawar kucing yang masih di dalam karung, kita harus melihatnya dulu. Oke, itu tips yang keenam, eksekusi. Nah, setelah dieksekusi, setelah mantap, nah baru COD. Nah, COD ini nggak langsung jual beli ya. COD ini ada tipsnya guys, nanti saya buatkan tipsnya. Nah, tips yang pertama COD itu lakukan pada saat siang hari, karena siang hari itu cenderung lebih aman ya. Kalau misal terpaksa malam hari, cari tempat yang terang, jangan digelap-gelapan guys, nanti dikira COD apa lagi. Nah, cari tempat yang ramai, karena kita belum kenal sama si pembeli, belum kenal sama si penjual ya. Pokoknya waspada dan tetap fokus tapi santai gitulah. Nah, COD ini kita lihat dulu barangnya seperti apa. Kalau misal kendaraan, kalau misal kita tidak bisa, kita bawa temen yang mungkin mudeng, bawa penerangan, yang penting bawa senter atau apa. HP pun sekarang sudah cukup, karena di area-area gelap itu perlu penerangan. Dan kalau bisa ini ya, kalau COD itu jangan lebih dari 2 orang lah, kerame guys, kayak wong royoan, istilahnya kayak apa ya, kita dianggap cemen nanti. Kalau 1 orang pun sulit, karena apa, kita datang dengan kendaraan kita bawa, masa mau ditenteng kayak seperti itu. Kalau kecuali Anda pro ya, kecuali Anda bisa ya membawa 2 kendaraan sekaligus ya. Nah, teliti barangnya, dilihat apakah sesuai dengan keinginan, apa sesuai dengan deskripsi yang dituliskan. Terus tips yang ke-8 yang terakhir itu adalah sabar. Nah, oke, kalau misal deal sebuah barang itu adalah jodoh kita, itu memang nggak akan kemana sih guys. Nah, yang berat itu kalau misal kita keblondrok terus dapat barang yang
jelek, terus kita merawatnya, terus kita apa ya, banyak ke bengkel lah, itu jengkel setengah mati dan nggak enak. Semoga tips-tips ini membantu, tips-tips ini bisa menambah ilmu, dan kalau misal ada yang kurang silahkan sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pertanyaan sulit itu seperti apa? Seperti tes CPNS mungkin. Nah, seperti siapa yang mengeprint perjanjian Linggarjati? Nah, siapakah yang membuatkan kopi pada saat perjanjian Renville? Nah, kui. Suwe-suwe calone mumet, lihat WA Anda mumet dase, pusing kepalanya, terus aduh jadi calo kok kayak gini amat no. Wes mending aku tes CPNS lah. Pitakonan kok koyo tes PNS ngene. Mending aku daftar PNS wae nang ngene iki. Nah, akhirnya calonnya resign jadi PNS malah. Nah, itu kan rezekinya. Ada kasus barangnya itu milik temennya lagi, jadi punya temennya. Nah, jadi temennya punya temen lagi. Nah, temennya itu punya Pak D, Pak Lek. Nah, Pak Leknya, Pak D-nya Pak Leknya, Pak Leknya Pak D-nya yang punya barang. Pak Lek apa Pak D-nya ya? Duh, mumet malah. Mumet Rasido.